kritik para intelektual. Kritik kaum terpelajar itu penting untuk menjaga demokrasi yang sehat, tapi mengapa kritik kaum intelektual dan kemarahan kaum terpelajar kepada Jokowi, kepada Gibran, kepada Prabowo di satu sisi semakin intens, namun Prabowo dan Gibran justru semakin populer? Inilah pertanyaan yang ingin kita jawab di bawah ini, namun kita mulai dulu dengan berita. Ini berita di tengah Januari dan sebelumnya yang semakin hot. Pertama dinyatakan di sana bahwa sebagian menteri akan mundur untuk menunjukkan bahwa menteri-menteri pun tak puas pada Jokowi. Itulah isu yang disebarkan. Sebelumnya lagi kita tahu bahwa luas diberitakan terjadi tuntutan dan aksi pemakzulan kepada Jokowi. Ini juga makin luas dan makin intens diberitakan. Sebelumnya lagi bahkan majalah sebesar Tempo kuat sekali memberitakan Gibran sebagai anak haram konstitusi, dan juga dinyatakan seharusnya Gibran mundur sebagai cawapres. Dan sebelumnya lagi keras juga terdengar bahkan Ketua Umum Megawati menyatakan pemerintahan sekarang ini kelanjutan dari Orde Baru, menghadirkan kembali Orde Baru. Intens sekali kritik kepada Jokowi, kepada Gibran, dan kepada Prabowo. Tapi yang terjadi, aneka lembaga survei yang kredibel di bulan Januari 2024 ini justru mengabarkan elektabilitas Prabowo dan Gibran menaik ke angka yang tak pernah setinggi ini. Ini juga beritanya ada sekitar 11 lembaga survei yang menyatakan kemenangan Prabowo dan Gibran semakin unggul, dan LSI DNJA sendiri menunjukkan angkanya, dan angka ini juga terulang di berbagai lembaga survei yang lain, bahwa Prabowo Gibran bahkan di angka 46,6%, hanya butuh 4% lagi untuk satu putaran saja, dan jaraknya kepada pasangan Ganjar Pranowo dan pasangan Anies Baswedan jaraknya di atas 20%. Bagaimana kita menjelaskan fenomena ini? Mengapa kemarahan kalangan terpelajar yang begitu rasional, tapi efeknya kecil saja, seolah-olah hanya menjadi angin topan di dalam toples? 5 penjelasannya. Pertama adalah ini data yang harus kita pahami, bahwa kalangan terpelajar yang marah ini jumlah mereka di bawah 10% saja. Tak banyak ternyata memang dalam struktur komposisi pemilih Indonesia. Kalangan terpelajar yang kita definisikan sebagai mahasiswa, mereka yang S1, S2, S3, termasuk juga D1, D3, dan selanjutnya jumlah mereka di bawah 10% saja. Jadi kemarahan kalangan ini pun efeknya di bawah 10%. Kedua, harus juga kita pahami kepuasan publik kepada Jokowi, approval rating kepada Jokowi sejak bulan Juni 2023 hingga Januari 2024 tinggi sekali, sekitar 75% hingga 82%. Dengan sendirinya kemarahan kalangan terpelajar ini tidak bersambung dengan public mood yang justru suka dan puas kepada Jokowi. Sebab ketiga, dan ini juga penting, bahwa mayoritas rakyat Indonesia, pemilih Indonesia menganggap masalah ekonomi di sini, politik, hukum, budaya itu baik-baik saja. Angkanya lebih dari 60%,
mereka menganggap situasi sekarang ini sedang-sedang saja dan bahkan lebih baik. Yang menyatakan sekarang ini buruk dan jauh lebih buruk itu di bawah 30%. Dengan sendirinya stabilitas nasional di berbagai dimensi kehidupan terjaga. Sebab keempat, dan ini juga yang penting, bahwa kalangan terpelajar dalam struktur voters di Indonesia tidak memiliki kaki dan tangan untuk mempengaruhi wong cilik. Terputus itu antara lapisan terpelajar dengan wong cilik yang majoriti suara Indonesia ini, kalangan terpelajar tak memiliki kaki dan tangan ke sana. Dan sebab kelima yang membedakan dengan tahun 98, jika tahun 98 kemarin kalangan terpelajar itu menggerakkan sebuah reformasi, itu karena di tahun 98 kemarahan kalangan terpelajar itu bergaung seirama dengan krisis ekonomi yang besar. Sementara sekarang 2024 ini ekonomi baik-baik saja. Itulah sebabnya mengapa terjadi dua fenomena yang unik ini. Kemarahan kaum terpelajar, sebagian dari mereka kepada Prabowo, kepada Gibran, kepada Jokowi makin intens. Tapi justru elektabilitas Prabowo dan Gibran semakin tinggi dan semakin tinggi. Demikian Ekspresi Data bersama saya, Denny J.A.